Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi misqalu daratin minal iman. Akhriju minan nari man qala la ilaha illallah au dzakarani au khafani fi maqam. Akhrijahul Hakam. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah azza wa jalla akan berfirman, keluarkanlah dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar zarrah. Keluarkanlah dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, atau orang yang pernah mengingatku, mengingat Allah, atau yang takut kepadaku, yaitu kepada Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Aidah. Tentu kita dapat membayangkan keberkahan kalimat yang luar biasa ini. Seandainya seorang yang telah berusia 100 tahun menghabiskan usianya dengan kufur dan syirik, lalu ia membaca kalimat ini dengan iman sehingga ia menjadi seorang muslim, maka semua dosanya akan dihapuskan. Jika setelah beriman ia berbuat dosa, maka dengan berkah kalimat itu suatu saat nanti ia akan dibebaskan dari neraka. Sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur dengan sebutan pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa ketika Islam akan pudar sebagaimana warna kain usang yang pudar. Mereka tidak akan mengenal zakat, haji, atau puasa, hingga datang suatu malam ketika Al-Quran akan diangkat sehingga tidak tersisa satu ayat pun. Orang-orang tua, perempuan, dan laki-laki berkata, kami mendengar kalimat la ilaha illallah dari nenek moyang kami, maka kami pun membacanya. Seorang murid Huzaifah radhiyallahu anhu bertanya, jika zakat, haji, puasa, dan rukun Islam yang lain sudah tidak ada, apakah gunanya kalimat itu? Huzaifah radhiyallahu anhu diam hingga ia ditanya 3 kali. Akhirnya pada yang ketiga kalinya ia berkata, suatu saat nanti kalimat itu akan mengeluarkannya dari neraka hingga 3 kali. Inilah maksud hadis di atas, bahwa berkat kalimat ini walau sekecil apapun seorang dapat dikeluarkan dari neraka setelah mengalami siksa karena meninggalkan rukun Islam yang lain. Sebuah hadis menyebutkan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, kelak kalimat itu akan memberikan manfaat walaupun terlebih dahulu ia akan merasakan siksa. Hadis selanjutnya. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu qala ta Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Arabiyun alaihi jubatun min toyalisatin makfufatin bidi baji faqala inna sahibakum hadha yuridu raf'a kulli ra'in wa ibni ra'in wa yad'u kulla farisin wa ibna farisin. Faqama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mughdiban fa akhadha bima jami'i saubihi fastadabahu wa qala ala ara alaika siyaba ma la yaqilu summa raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasa wa qala inna nuhan lamma hadartu wafatu dabnai
wa qala inni qasun alaikumal wasiyata amurukuma bisnaini wa anhakuma 'anil isnaini anhakuma 'anil syirki wal kibri wa amurukuma bila ilaha illallahu fa inna samawati wal arda wa ma fihinna law wudi'at fi kiffatil mizani wa wudi'at la ilaha illallahu fil kiffatil ukhra kanat arja'aha minhuma walau anna samawati wal arda wa ma fihima kanat khalqatan fawudi'at la ilaha illallahu alaihima la qasamat huma wa murukuma bi subhanallahi wa bihamdi fa innahuma salatu kulli syai'in wa biha yursaqu kullu syai'in. Akhrijul Hakam wa qala sahihul isnad wa lam yakhrujhu lis-Saqabi ibn Zair fa innahu saqaf al-hadis. Yang artinya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan seorang Arab gunung, orang Badui yang memakai jubah sutera dengan tepi-tepinya dihiasi ribaj datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ia berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum, sesungguhnya kawanmu ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, hendak memuliakan para penggembala dan keturunan penggembala dan menghinakan penunggang kuda, yaitu bangsawan dan keturunannya. Maka Nabi SAW berdiri dengan marah, lalu memegang leher bajunya dan menariknya seraya berkata, bukankah aku lihat dirimu memakai pakaian orang-orang bodoh? Lalu beliau duduk kembali dan bersabda, sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam ketika menjelang wafatnya memanggil kedua anaknya dan berkata, sesungguhnya akan aku wasiatkan kepada kalian. Aku perintahkan kepada kalian 2 perintah dan aku larang kalian dengan 2 larangan. Aku larang kalian dari syirik dan takabur atau sombong. Dan aku perintahkan kalian dengan la ilaha illallah. Sesungguhnya jika langit dan bumi diletakkan dalam 1 daun timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam daun timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat. Seandainya segala isi bumi dan langit ini dijadikan 1 lingkaran lalu diletakkan la ilaha illallah di atasnya, niscaya akan hancurlah segalanya. Dan aku perintahkan padamu dengan subhanallah wa bihamdi, sesungguhnya keduanya adalah sholat seluruh makhluk hidup, dan dengan keduanya pula segalanya diberi rezeki. Hadis riwayat Al-Hakim. Faedah, sabda Nabi SAW tentang pakaian orang ini menunjukkan